Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, eh, pertama-tama saya ucapin nih guys, buat yang masih setia menonton video-video saya di channel Anak Mama 35 ini, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu eh, agar channel anak mama 35 ini makin berkembang ya guys. Oh ya guys, saya ucapin juga selamat datang untuk para subscriber saya yang baru. Terima kasih juga telah mendukung channel saya guys. Oh ya guys, di video kali ini kita sambil melakukan aktivitas warung sembako ketika jam sepi ya guys. Karena di warung sembako itu yang saya rasain itu ada jam-jam ramai dan ada jam-jam sepi. Nah, ketika jam sepinya itu kita manfaatin buat nimbang-nimbang terigu kayak gini nih guys. Jadi kalau lagi sepi itu kita lakukan hal-hal yang kira-kira nanti ketika rame kita nggak bisa kepegang ya guys, kayak nimbangin gula, terigu, terus sediain plastik-plastik untuk kantong yang nanti ketika ada orang belanja kita tinggal tarik-tarik aja dan sama-sama merapikan kayak ciki dan segala macamnya ya guys. Jadi kalau jam sepi itu kita manfaatin waktu senggang kita ya guys. Nah, di video kali ini saya akan membagikan mengupdate harga sembako di akhir tahun ini ya guys. Jadi untuk update video ini kita update harga-harga persembako yang mengalami penurunan. Yang kita tahu itu kalau di akhir tahun itu biasanya harga-harga bakal naik, bakal melonjak ya guys. Cuman nggak tahu kenapa untuk beberapa barang mengalami penurunan guys. Nah, apa aja sih barang-barang yang mengalami penurunan di akhir tahun 2023 ini ya guys. Nah, sebelum videonya dilanjut jangan lupa bantu like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga bantu subscribe-nya ya guys, biar channel Anak Mama 35 ini makin berkembang dan info-info yang saya berikan semoga juga dapat bermanfaat ya guys. Oke guys, videonya kita lanjut. Apa sih barang-barang yang turun di akhir tahun ini? Yang pertama itu yang pertama adalah terigu. Nah, terigu itu saya pakai yang LM ya guys, LM atau payung. Terigu yang bagusnya saya pakai yang segitiga ya guys. Nah, jadi di saya itu ada terigu yang biasa sama terigu yang bagus, karena sesuai request di kawasan saya ini banyak tukang kue guys, jadi mereka pakai yang segitiga biru. Nah, untuk harga terigu terbaru itu yang saya update baru kemarin saya beli itu sekarang ada di harga 178.000 itu untuk yang LM. Nah, kalau untuk payung biasanya lebih murah 3.000, 1.000 sampai 3.000. Jadi sekarang payung itu di sekitaran 175 sampai 177.000 ya guys per karung. Nah, sekarangnya itu kan ada 25 kilo. Jadi kalau di rata-ratain itu untuk terigu LM itu modelnya sekarang udah di 7.120 rupiah ya guys. Jadi di warung saya itu sekarang kilonya udah jual di angka 8.000. Nah, untuk setengahnya itu kita jual di 4.500 dan seperempatnya itu kita jual di angka 2.500. Nah, kenapa sih kalau yang seperempat sama setengah itu harganya beda? Karena kalau untuk barang-barang kayak gini kan kita kalau plastiknya itu beda ya guys. Jadi kalau untuk 1 kilo otomatis kita pakainya lebih sedikit karena untuk satu karung itu cuma 25 lembar. Cuman kalau untuk seperempat kan 25 bagi 4 ya, kali 4 itu sekitar 100 lembar. Jadi otomatis pengeluaran untuk penggunaan plastiknya juga lebih banyak ya guys kalau untuk seperempatan. Jadi kita ambil di seperempatnya itu di 2.500.
Nah, kalau untuk terigu segitiga birunya itu sekarang ada di harga 216.000 per 25 kilo ya guys. Satu karung itu 25 kilo. Jadi kita bagi 216 dibagi 25 kilo itu modalnya sekarang di 8.600-an. Jadi untuk segitiga biru kita jual di angka 10.000. Nah, untuk setengahnya itu 5.500 dan seperempatnya itu 3.000 ya guys. Jadi kalau untuk segitiga biru ini emang masih lumayan tinggi. Jadi harga seperempatnya itu di 3.000 karena biar beda juga sama yang terigu biasa ya guys. Nah, untuk penggunaan plastik itu kalau untuk keuntungan otomatis kita mengalami kita potong lagi keuntungannya guys. Jadi nanti misalkan satu karung itu keuntungannya anggaplah satu karung itu 25.000, kita potong lagi biaya plastik. Kenapa ya plastik itu 5.000 satu paknya guys. Nah, di warung saya itu kita juga banyak jual kebutuhan plastik. Jadi di samping kita menggunakan plastik, kita juga jual ya guys. Jadi di saya itu banyak berbagai macam plastik dari mulai yang seperapat pendek, seperapat panjang, setengah kilo biasa, setengah kilo panjang, 1 kiloan yang biasa, 1 kilo panjang, plastik sambal yang 620 sama 720. Jadi saya itu tergantung request ya guys. Jadi kayak plastik sambal itu ada 620 sama 720 karena di tempat saya ada untuk sambal pecel sama untuk tukang jamu ya guys. Jadi yang untuk tukang jamu itu plastiknya pakai yang 720, sedang plastik sambal yang 620. Nah, kayak yang plastik setengah kiloan itu ada yang untuk buat es, ada juga yang untuk ketupat sayur ya guys. Jadi kita seiring berjalannya waktu itu kita bakal menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan sama pelanggan kita ya guys. Jadi nanti juga banyak yang permintaan, sekiranya bakalan rame, nanti kita siapin ya guys. Nah, di samping plastik perapatan gitu, saya juga jual plastik anti repot yang warna putih. Nah, kita biasain kalau bisa ada barang-barang yang lebih mahal dan ada barang-barang yang lebih murah. Jadi mereka tahu kalau ke warung kita ada yang lebih mahal, berarti itu barang yang lebih bagus ya guys. Jadi di saya itu ada plastik tiger sama plastik polo. Nah, kalau plastik tiger itu saya jual di 5.500, sedang plastik polo itu di 11.000. Nah, untuk plastik ini juga mengalami penurunan ya guys. Udah lumayan lama sih, udah sekitar 4 bulan plastik ini mengalami penurunan, berimbas juga kepada barang rongsok yang kita jual ya guys. Kayak kardus itu sekarang lagi murah. Jadi untuk plastik sama kertas-kertas itu agak penurunan untuk harga jualnya. Jadi salah satu yang harga turun itu selain terigu juga harga per plastikan ya guys. Nah, biasanya ketika harga turun ini adalah ujian buat kita, ujian berdagang, dimana biasanya kalau harga turun itu kita agak susah untuk menurunkan harga, padahal kita belinya juga udah turun, otomatis kita jualnya juga harus turun. Cuman emang yang saya alamin juga untuk penurunan harga ini butuh waktu untuk biasanya kita nurunin harga. Nah, kalau saya itu kalau masih bingung untuk menurunkan harga atau enggak, saya masih tanya ke owner tempat saya belanja ya guys. Jadi banyak sharing di situ saya ketika belanja. Jadi ketika emang harus sudah turun ya kita turunin ya guys. Jadi jangan takut kita kekurangan keuntungan karena menurunkan harga. Jadi kita pakai pedoman yang 10% aja ya guys. Jadi kalau emang kira-kira udah jauh dari 10%, otomatis harga jualnya juga kita harus udah turun. Jadi pedoman kita yang pertama, keuntungan tidak lebih dari 10% itu masih kita jaga ya guys. Jadi jangan kita berpikir keuntungan kita bakal kurang ketika kita menurunkan harga ya guys. Karena biasanya kalau nanti harganya turun, warung kita jadi lebih ramai lagi, omsetnya bakal naik lagi, dan keuntungan kita dapat itu juga bakal bertambah ya guys. Jadi kembali lagi, jangan taikin keuntungan tapi taikin omsetnya, karena ketika omset itu naik, keuntungan kita juga bakal naik ya guys.
Nah, barang apa lagi sih yang mengalami penurunan di akhir tahun ini nih guys? Oh ya guys, sebelum videonya dilanjut nih, ada Daniel nih, kita ngevlog bareng Daniel dulu ya. Kamu kemarin gak sekolah kemana? Aku jalan-jalan. Kata gurunya sakit. Oh iya, yang belum kenal Daniel ini, Daniel adalah anak PAUD di dekat warung saya guys. Jadi ketika waktu saya Hai guys, ngevlog, makasih ya guys kemarin udah ngevlog guys. Daniel mau ikut ngevlog Ini untuk dan kamu. berkat Daniel juga Bilang apa dong? video room tour itu Jangan lupa masih bantu subscribe gitu. tertinggi ya guys. Halo, guys. Sampai Jangan lupa bantu subscribe 5.000 jam guys. tayang ya guys. Aku dapat ini. Dari 5.000 siapa guys? Dari Jadi Wida. kenalan waktu dulu, itu nama punya kamu siapa, guys? pertahan Nama kalau Daniel tembus Rizky. di Wah, aku dapat 5.000 yoga. Ya good. jam Sukinya tayang, ambil aja dah, kita maunya berapa? bukan jam tayang ya, Gratis. jadi viewer 5.000 yang lihat video Nggak apa-apa Daniel, kan di-upload kita di YouTube kasih ya, guys? reward. Nah ini kebetulan Danielnya masuk sekolah karena waktu minggu kemarin kita udah siap, ternyata Daniel lagi sakit ya guys. Nanti aku upload lagi ya. Nih sukinya nih. Kamu kan kedoya waktu kita lagi ngevlog kan kamu doyan suki ya guys. Iya. Jangan lupa bantu subscribe guys. Iya. Kamu udah subscribe channel aku belum? Udah. Oh, aku punya banyak. Iya. Terima kasih ya guys. Terima kasih ya guys. Sama-sama guys. Dadah gitu, dadah. Nanti kalau tembus 10 lagi aku kasih bingkisan lagi ya guys. Ada sama Bapak Mario. Motor Vario ada di dealer ngutang. Dede mau ngevlog nggak? Ini lagi ngevlog nih. Udah lama kita nggak ketemu, Lele. Jangan lupa gitu kalau Jangan lupa ikut aku dan Rizky gitu. aku dan Rizky. Terima kasih ya guys. Terima kasih ya guys. Waduh, aku dapat susu strawberry. Waduh, aku dapat cimoli strawberry. Cuma yogurt. Waduh, cookie snack. Aduh. Apa lagi ya? Waduh, kok ada Yuki? Oh ya, maaf ya guys, videonya kita ada iklan sedikit, kita bukannya ria atau kita bukannya gimana-gimana, cuman kita punya janji, jadi kita harus tepatin ya guys. Jadi nanti kalau tembus 10k lagi kita kasih hadiah lagi untuk Daniel ya guys. Oke guys, videonya kita lanjut tentang barang apa aja yang mengalami penurunan di akhir tahun ini ya guys. Nah, imbas dari harga terigu yang turun, harga Indomie atau permihan juga ikut turun ya guys. Jadi untuk Indomie, ayam bawang sama soto yang rebus itu mengalami penurunan 2.000. Nah, biasanya saya beli di 105.000, sekarang di 103.000. Nah, untuk jualnya itu kita tetap masih di 3.000-an ya guys. Jadi untuk jual itu kita nggak mengalami penurunan, jadi ini hanya menambah keuntungan untuk warung ya guys. Nah, untuk Indomie yang goreng juga mengalami penurunan dari 110 sekarang jadi 108.000. Jadi masih kita jual Indomie itu di harga 3.000 semua ya guys. Termasuk kari juga. Nah, kari itu biasanya paling mahal dia di harga 111.000 per dusnya guys. Cuman kita masih pukul rata jual 3.000 karena kita berpatokan sama minimarket juga masih di 3.100-an. Jadi kalau kita taikin di 3.500 kayaknya lumayan mahal. Jadi kita anggap aja Indomie ini sebagai pemikat ya guys, karena Indomie ini kan makanan sejuta umat ya guys. Jadi barang yang ketiga mengalami penurunan itu adalah permihan ya guys. Nah, barang yang keempat yang mengalami penurunan di akhir tahun ini dari produk rokok guys. Nah, rokok itu yang turun di akhir tahun ini yang saya alamin itu rokok Camel. Jadi sebenarnya ini nggak tahu turun harga atau emang karena kemarin langka, jadi untuk harga beli Camel di akhir tahun ini mengalami penurunan. Nah, untuk Camel yang kecil yang
12 batang itu yang tadinya saya beli di harga 18.000, jadi kita jual di harga 19.000. Nah sekarang itu turun di 16.850 yang warna ungu ya guys. Nah untuk yang warna kuning yang kecil itu di angka 16.600. Jadi untuk camel sekarang itu kita jual di angka 18.000. Jadi penurunannya itu lebih dari 1.000 ya guys. Nah itu aja barang-barang yang di akhir tahun ini mengalami penurunan. Jangan lupa ya guys, kalau barangnya turun langsung kita ikutin juga turun untuk harga jual ya guys. Jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai kita kelupaan ya guys. Nah kalau info-info kenaikan harga itu masih di sekitaran banyak ya guys. Barang yang naik itu cuman yang paling drastis itu di harga ketan. Nah sekarang itu ketan udah di harga 790.000 per karung ya guys. Jadi sekarang itu modalnya udah 13.166, jadi 13.200-an. Jadi sekarang itu ketan harga jualnya itu di 14.000 ya guys. Sama juga masih gula masih stabil kenaikannya guys. Jadi gula itu masih di 800.000 per karung. Itu yang merek GMP ya guys. Kalau untuk barang-barang yang naik sih tetap masih banyak ya guys. Jadi kita untuk video ini karena kita fokus di temanya itu harga-harga yang turun, jadi nanti kita upload lagi untuk update harga yang lain ya guys. Oke guys, videonya cukup sampai di sini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga guys bantu like, komen, dan share juga guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.